Halo semuanya, lagi sama gue Luis di Keneta Kadi. Nah, jadi kita semua udah tahu bahwa popularitas dari keyboard custom ataupun keyboard pre-built non-gaming itu lagi populer banget sekarang, dan itu diawali mungkin di awal pandemi, tepatnya di 2 tahun yang lalu, dan alasannya cukup banyak kenapa orang bisa kepengen keyboard seperti ini. Dan salah satu alasannya mungkin gue bisa bilang mereka sedang melengkapi setup mereka yang ada di rumah, karena banyak orang yang lagi WFH butuh keyboard. Terus habis itu mungkin mereka juga suka sama estetiknya, mungkin suka juga sama suaranya, atau bahkan ada yang pengen cari cuan juga dari situ. Dan banyak lah pokoknya alasannya. Cuman kalau kita flashback di beberapa tahun lalu sebelum mulai populer si keyboard custom dan lain-lain ini, sebenarnya itu udah ada yang lebih populer duluan, dan itu adalah keyboard gaming, yang dimana memang makin kesini popularitasnya mungkin bisa dibilang semakin redup. Ada yang bilang keyboard gaming sekarang itu nggak worth it, kualitas keycapnya kurang bagus, terus secara fitur mungkin bisa dibilang kurang oke kalau dibandingkan sama keyboard pre-built biasa yang mungkin harganya bisa didapetin dengan lebih murah tapi fiturnya mirip-mirip dan sebagainya. Dan di video kali ini gue penasaran dan pengen ngebahas kira-kira apa sih yang sebenarnya ditawarin sama keyboard gaming seperti ini kalau dibandingkan sama keyboard custom maupun keyboard pre-built biasa yang sering kita temuin. Oke, jadi yang pertama gue akan bahas dari sisi key feature yang ditawarkan sama sebuah keyboard, dan di sini gue akan mengambil contoh kasusnya si Razer Black Widow V3 Mini, yang dimana kalau kita lihat ke websitenya, karena memang website itu tempat yang paling gampang untuk kita bisa ngelihat key features dari sebuah produk itu apa aja sih. Dan untuk si Razer Black Widow V3 Mini ini sendiri, dari si Razer sendiri itu menyatakan bahwa yang pertama key features yang di highlight itu adalah layoutnya, yang dimana layoutnya di sini 65%, compact, bikin space meja jadi lebih luas dan sebagainya. Lalu key features yang kedua itu adalah koneksi wirelessnya, yang dimana mereka pakai koneksi low latency, seamless, minim delay dan sebagainya. Lalu ada fitur Bluetooth juga, dan dia juga bisa atau punya satu fitur yang dimana mereka itu bisa pakai satu dongle doang untuk 2 perangkat yang berbeda, kayak mouse dan juga keyboard secara bersamaan. Lalu key features yang ketiga yang mereka ngomongin di sini adalah switch mereka, yang salah satunya warna kuning ini mereka menawarkan actuation point yang lebih rendah, atau bahasa Indonesianya itu kalau kita tekan sedikit dia sudah ke input, atau bahasa lebih mudahnya lagi dia lebih responsif. Dan selain itu selanjutnya mereka ada ngomongin soal RGB, ada ngomongin soal kualitas keycaps, dan ada ngomongin polling rate 1000 Hz yang ini menarik dan nanti akan gue bahas. Oke, yang pertama kalau soal layout yang compact, gue rasa keyboard pre-built maupun custom udah bisa ngelakuin hal itu, jadi gue rasa gue nggak akan bahas lebih panjang. Lalu yang kedua adalah koneksi wireless yang minim delay atau low latency, yang dimana di keyboard pre-built udah banyak banget yang pakai, dan di keyboard custom pun bahkan sekarang juga udah ada yang pakai koneksi wireless yang minim delay gitu. Dan memang kalau dipakai ngetik, dipakai main game itu udah berasa minim delay kayak kabel. Cuman mungkin bedanya, kita pasti pernah denger masalah koneksi wireless yang interference di keyboard pre-built yang dipakai barengan sama mouse dengan dongle 2,4 GHz juga gitu. Dan apalagi kalau kalian adalah pengguna laptop atau pakai PC yang menggunakan WiFi. Nah, bedanya waktu gua tes di keyboard ini, gua nggak nemuin masalah wireless yang interference tadi dengan mouse yang pakai dongle 2,4 GHz juga. Atau bahkan untuk mengurangi penggunaan dongle yang kebanyakan, kita bisa pakai satu dongle doang dan koneksiin si mouse dan juga si keyboardnya ini ke satu dongle yang akan kita pakai itu. Dan itu adalah satu fitur yang belum gua temuin di keyboard custom maupun di keyboard pre-built yang sering kita temuin. Lanjut ke switch, menurut Razer yang yellow switch-nya mereka ini punya actuation point yang lebih rendah, jadi secara logika dia bisa ngeregister lebih cepat daripada switch yang biasanya sering kita temuin. Itu cuman in practice, jujur gue nggak bisa ngerasain bedanya seperti apa, atau gue bisa dibilang nggak merasakan bedanya secara signifikan pas gue lagi mainin game kayak Valorant, Rainbow Six, terus gue main game Dota juga, yang dimana gue pakai hero yang cukup perlu menggunakan keyboard. Itu jujur gue tidak merasakan bedanya seperti apa. Nah, selanjutnya yang cukup jarang dibahas yaitu adalah polling rate, yang dimana polling rate keyboard itu sebenarnya konsepnya sama kayak polling rate yang ada di mouse, yang berarti seberapa sering si keyboard kita ngelapor ke PC kita key yang dia register gitu. Dan keyboard gaming seperti Black Widow V3 Mini ini dan keyboard gaming yang lainnya itu biasanya sudah dibekali polling rate 1000 Hz, yang berarti setiap 1 milisecond si keyboard ini akan ngelapor key yang diregister ke PC kita ataupun laptop. Dan secara teori berarti ini lebih baik daripada yang di bawahnya atau yang biasanya
di keyboard-keyboard itu pakai 125 Hz. Nah, di sini gue cukup penasaran apakah keyboard custom maupun pre-built itu punya kapasitas yang sama. Nah, di sini gue cobain yang pertama ada KBD 67 Lite, ini keyboard yang di full build harga sekitar 3 jutaan dan ternyata polling rate-nya cuma di 125 Hz. Lalu yang kedua ada Angel yang harga full build-nya sekitar 7 jutaan yang dia polling rate-nya juga ternyata di 125 Hz. Dan yang terakhir ada Monoki X3 Tomo yang harga full build-nya sekitar 10 juta, dia polling rate-nya juga di 125 Hz. Dan untuk di keyboard pre-build sendiri ternyata cukup mengagetkan karena setelah gue coba di beberapa itu sudah punya polling rate di 1000 Hz kayak VS5 Frosted, Voyager 68 dan juga di Daxa M84X. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, emangnya kenapa kalau pakai 125 Hz? Emangnya ada manfaat langsung bisa kita alamin dengan 1000 Hz? Nah, tadi gue udah bilang secara teori 1000 Hz ini bisa dibilang lebih cepat karena dia setiap 1 millisecond itu ngasih laporan ke PC kita apa yang diregister, sementara kalau 125 Hz itu berarti dia setiap 8 millisecond gitu. Jadi secara teori ya 1000 Hz ini lebih kencang. Nah, tapi jujur aja selama beberapa tahun ini gue main game di keyboard custom gue kayak Angel, Tomo, Alice, terus ada kayak BD67, Tofu 60 dan segala macem, dan gue switching ke Black Widow V3 Mini ini jujur gue tidak merasakan perbedaan atau dampak yang signifikan atau rasanya perbedaannya seperti apa antara polling rate 125 ke 1000 Hz. Tapi setelah gue riset lebih dalam, ternyata polling rate 1000 Hz ini cukup berguna di satu penggunaan atau skenario yang sangat spesifik ini, yaitu di game rhythm. Ini mana setelah gue cek-cek juga di komunitas dan segala macam, ternyata kebanyakan orang-orang yang nyari keyboard dengan polling rate 1000 Hz itu adalah orang-orang yang main game rhythm, dan biasanya mereka yang nanya ini tuh nggak begitu peduli soal estetik, fitur-fitur lain dan sebagainya. Yang penting keyboard mereka 1000 Hz dan itu udah cukup buat mereka. Dan alasan kenapa mereka membutuhkan 1000 Hz ini adalah di game rhythm kayak gini, seperti yang kita tahu itu perlu input yang cukup cepat, bahkan butuh pencet beberapa key secara bersamaan, yang dimana di beberapa custom keyboard itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan karena faktor dari firmware yang dipakai atau entah dari hardware-nya itu sendiri. Dan bahkan ada game rhythm yang perhitungan skornya itu pakai sekian milidetik, jadi ya makanya di penggunaan spesifik ini dibutuhin polling rate dan juga N-killer rollover yang umumnya secara default udah ada di keyboard gaming zaman sekarang. Yang dimana biasanya keyboard dengan polling rate 1000 Hz itu paling gampang ditemuinnya di keyboard gaming kayak gini. Gitu. Cuma memang sebenarnya keyboard custom pun juga ada yang polling rate-nya 1000 Hz. Contohnya kayak Tiger 80 Lite, yang dimana pas gue beli ini pun gue nggak tahu ternyata dia 1000 Hz. Baru gue pas tes doang, baru gue tahu dia 1000 Hz. Dan kebetulan di koleksi gue pun cuman satu-satunya itu doang yang ternyata dia itu 1000 Hz. Dan jujur gue nggak tahu apakah di custom keyboard sendiri itu bisa ganti polling rate atau enggak. Tapi kalau misalkan gue lihat dari softwarenya kayak VIA itu kita nggak bisa ganti si polling rate, dan di keyboard pre-built lain pun juga sama. Pas gue cek di softwarenya itu kita nggak bisa ganti si polling rate-nya. Jadi kalau dibilang keyboard gaming itu nggak guna sih, menurut gue pribadi keyboard gaming masih punya tempat atau segmennya tersendiri, karena kenyataannya masih unggul di beberapa sisi. Contohnya kayak konektivitas wireless, yang dimana gue spesifiknya cobainnya di Black Widow V3 Mini ini, dan juga di polling rate yang tadi udah gue jelasin. Dan ya gue harap sih kedepannya kedua aspek yang selalu terpisah ini bisa menjadi satu atau jogres atau fusion, biar bisa memunculkan inovasi-inovasi yang lebih mantap lagi kedepannya, terutama di dunia per-keyboardan ini. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal keyboard gaming versus keyboard pre-built atau keyboard custom. Dan gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join kompas kami juga di Discord dan juga Line Open Chat. Line Open Chat udah nggak ada. Paling follow ke TikTok dan juga di Reels, di situ ada konten yang berbeda, dan gue juga ada upload di Shorts kalau kalian mau lihat. Dan gue rasa itu aja. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Keren Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.